Ya pada praktikum lab kelima ini kita bakal ngebahas mengenai dummy variable dan multicollinearity. Nah, pertama terkait dummy variable gitu ya. Apa sih itu dummy variable tuh? Jadi dummy variable merupakan variabel yang bersifat kategorikal ya gitu atau sifatnya kategori dan kualitatif gitu. Nah, dummy variabel ini bisa ada di variabel independen maupun dependen. Sebenarnya kita kemarin udah sedikit nemu ya terkait dummy. Mungkin teman-teman belum ngeh atau belum sadar gitu ya. Contohnya kayak gimana? Gender gitu ya. Laki-laki, perempuan. Agama gitu ya, religion, Islam kah, Kristen atau dan lain sebagainya, etnis ya, etnis, suku atau dan lain sebagainya ataupun lokasi. Nah, di dalam ilmu ekonomi real case gitu ya, dalam in real case banyak banget kan ya variabel yang merupakan kualitatif. Nah, kita bayangin nih ada laki-laki gitu ya. Ini kalau misalkan kita pengen memasukkan ke dalam regresi, berarti kan itu kita harus membuat dia tuh jadi angka gitu ya. Suatu hal kualitatif tuh jadi angka gitu. Nah, inilah yang namanya dummy variable. Yang mana dummy variable ini adalah informasi kualitatif yang kita angkakan untuk apa? Untuk kita bisa meregresi gitu atau memasukkan ke dalam regresi gitu ya, ke dalam atau kita supaya mudah juga ngolah datanya. Nah, dummy variable ini biasanya apa namanya tuh cuman dua ya, kalau nggak 0 1 gitu ya. Jadi kalau misalkan contoh ada variabel female ya, mungkin kemarin teman-teman lihat ya. Nah, berarti kalau dia perempuan dia nilainya 1. Kalau 0 itu berarti apa namanya base groupnya atau laki-laki berarti ya gitu. Nah, tapi selain apa namanya selain 0 dan 1 juga ada variabel yang kayak contohnya agama gitu. Misalkan 1 kita tulis ini 1 tuh Islam gitu. Terus 2 itu Kristen gitu. Ada yang sifatnya juga gini, 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, untuk di case ini kita bakal banyak ambil contoh terkait dummy yang simpel aja, yang single dummy variable ya, yang nilainya cuma 0 atau 1 gitu. Nah, kita lihat ini contohnya. Di sini ada female kan ya, female. Oke, ini orang pertama nih ceritanya. Oh, dia nih female-nya 1. Oke, berarti orang pertama ini perempuan, orang kedua perempuan, orang ketiga oh laki-laki. Kenapa bisa tahu laki-laki? Karena nilainya 0 gitu. Artinya dia bukan female. Ya, bukan female ya. Gender kan mungkin sekarang di Indonesia masih 2 ya gitu gender. Kalau nggak laki-laki perempuan. Mungkin kalau nanti gender jadi ada 3 gitu ya, mungkin ini bakal berubah lagi. Oke. Ini juga married. Married juga sama. Ini dummy variable. Kalau dia 1 artinya dia udah menikah. Kalau 0 dia belum menikah. Nah, dari sini mungkin muncul pertanyaan, kenapa sih nggak laki-laki aja yang nilainya 1, perempuan 0 gitu. Nah, itu nggak masalah gitu. Jadi kita nggak masalah kategori mana yang bakal kita jadikan angka 1 atau 0 gitu. Yang penting kita harus tahu hasilnya gitu. Jadi nggak masalah misalkan kita mau bikin variabel male ya gitu. Male 1 itu laki-laki, 0 itu perempuan. Itu nggak masalah. Nggak jadi masalah sama sekali. Karena di dalam dummy variabel, angka itu sebagai pembantu aja gitu. Bukan berarti 0 itu lebih kecil daripada 1 atau 1 lebih baik daripada 0. Enggak, bukan berarti kayak gitu ya. Jadi angka itu bukan nggak ada artinya, tapi dia sebagai pembantu aja gitu di dummy variabel. Nah, jadi kita harus memilih. Jadi nggak peduli ya mau laki-laki yang 0 atau perempuan yang 0, gak jadi masalah. Yang penting kita bisa menafsirkan hasilnya. Dan kita juga harus memilih mana yang menjadi base group ya. Yang nilainya 0 itu apa? 0 itu laki-laki atau perempuan gitu. Untuk membuat kelompok perbandingan gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat di single dummy variable ya. Yang mana apa namanya yang nilai dummy-nya itu kalau nggak 0 ya 1 gitu ya. Ini kita lihat ada, bentar aku ganti warna dulu biar kelihatan. Ini ada variabel female ya. Female di mana ketika 1 dia female ya.
female. Ketika 0, dia non-female ya, atau laki-laki, male gitu. Nah, kenapa ini apa namanya tuh, apa disebutnya ya? Bukan logo, apa namanya? Aduh, disebutnya apa ini tuh? Kenapa ini delta gitu, pakainya delta atau do ini dibacanya. Sedangkan yang ini beta. Ya ini untuk menandakan gitu bahwa variabel ini tuh dummy gitu. Dummy, dan si delta 0 ini atau do 0 ini tuh sebagai dummy intercept gitu. Nanti kita lihat di apa sih dummy intercept itu gitu. Nah, ini kita punya 0 variabel female ya, di mana 1 itu sama dengan female ya, dan 0 itu sama dengan male. Ini ya. 0 itu jadi base groupnya atau benchmark groupnya ya, si male ini. Nah, parameter of female do ini merupakan selisih upah per jam antara perempuan dan laki-laki. Nah, si dummy intercept ini yang do 0 itu tuh jadi selisih antara upah laki-laki dengan perempuan. Nih kita lihat di tabel ini ya. Oh ya, ini ada sedikit perubahan PPT ya, yang aku sedikit adjust ya. Jadi ntar aku kirim PPT yang versi ini ya. Kalau yang di Google Drive ini beda. Oke. Tapi poin utamanya sama. Nah, ini kita lihat ketika delta nolnya itu nggak sama dengan 0 ya. Ini kita dicontoh itu delta nolnya tuh negatif ya, atau kurang dari 0. Oke. Kita lihat di sini. Ini ada garis yang atas ini sama garis yang bawah. Nah, garis yang bawah ini adalah upah untuk jika orang tersebut adalah perempuan gitu. Kenapa kayak gitu ya, tadi ini kan ya, delta nolnya tuh negatif ya. Artinya dia lebih rendah daripada laki-laki. Ini dia posisinya ada di bawah gitu ya. Dan jarak antara apa namanya? Jarak antara garis laki-laki dengan garis perempuan ini, inilah delta nolnya. Delta nol ya. Gitu. Kurang lebih seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak, teman-teman? Atau masih belum paham? Aku jelasin ulang. Masih nangkep ya sejauh ini? Oke, good. Lanjut. Nah, sekarang interpretasinya gimana gitu ya? Sekarang kita punya model ya. Tadi kita regresi pengaruh gender ya, edukasi atau pendidikan, experience, dan tenure terhadap upah seseorang gitu ya. Interpretasinya gimana? Sama gitu, sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Makanya kenapa aku bilang interpretasi ini penting gitu, karena selalu berhubungan gitu. Nah, interpretasinya jika terdapat 2 orang individu ya, atau 2 individu dengan karakteristik yang sama, jika individu tersebut bergender perempuan ya, kita mau interpretasi ini female yang negatif 1,81 ini, maka individu tersebut mendapat upah rata-rata sebesar 1,81 lebih rendah. Nah, ini lebih rendah daripada individu bergender laki-laki. Kayak gitu. Kenapa lebih rendah ya? Ini kita lihat do-nya atau delta dummy intercept-nya itu dia negatif ya. Artinya ya dia lebih rendah gitu. Kalau ketika dia perempuan, ketika dia female, maka upahnya lebih rendah, rata-rata sebesar 1,81 dolar gitu. Daripada apa? Daripada individu, nah ini sebagai kelompok pembandingnya, dibandingkan dengan individu yang bergender laki-laki. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini untuk bentuknya log gitu ya. Logaritmik gitu, log-lin, di mana dependennya itu log ya, logaritmik, dan independennya ini linear kan ya. Gitu. Nggak ada lognya gitu. Nah, ini interpretasinya gimana? Sama kayak kemarin, tinggal dikali aja 100 gitu. Nah, jadi jika terdapat 2 individu dengan karakteristik yang sama ya, individu tersebut bergender perempuan ya, maka individu tersebut mendapat upah rata-rata sebesar, kita lihat 100 ya, ini 100%, bukan 100 dolar, 100 dikali 0,297 ini ya. Jadi 29,7. Lebih rendah gitu daripada pekerja laki-laki. Nah, kemarin aku kayaknya lupa ngejelasin ya terkait apa namanya? Perhitungan jika bentuknya itu log-lin. Nah, jadi gini teman-teman. Nih singkat aja. Jadi ketika bentuknya itu log-lin, di mana variabel dependennya itu adalah logaritmik ya, sedangkan independennya adalah linear,
kita bisa aja langsung dikali 100 gitu. Tapi ada cara yang lebih tepat. Cara yang lebih tepatnya adalah kita eksponensialkan. Kita eksponensialkan beta independennya gitu ya. Terus dikurang 1 dikali 100. Jadi 100 dikali eksponensial dari betanya gitu. Terus dikurang 1. Jadi dieksponensialkan dulu, terus dikurang 1, terus dikali 100. Nah, maka hasilnya adalah kayak gini. Gitu. Ini kita 100 dikali eksponensial yang 0,297 ini. Ya. Terus dikurang 1, hasilnya 34,6%. Nah, ini di Stata kita bisa dihitung. Gitu. Nanti aku terangin gimana ngitungnya. Gampang kok. Gitu. Ya. Tapi yang jelas, ini cara yang lebih tepatnya adalah di buku Wardridge kita pakai eksponensial. Nah, jadi individu tersebut, jadi jika terdapat dua individu karakteristiknya sama gitu ya, variabel yang dianggap konstan gitu kan ceritanya. Nah, jika individu tersebut bergender perempuan, maka mendapat upah rata-rata 29,7% atau lebih tepatnya 34,6% lebih rendah dari pekerja laki-laki. Kenapa bisa lebih rendah? Ya ini kita lihat dummy intercept-nya dia negatif atau positif. Kalau positif berarti lebih tinggi. Kalau negatif berarti lebih rendah. Kurang lebih gitu. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Kalau ada yang masih belum paham, aku jelasin ulang. Kalau udah paham, oke, good. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan gitu. Mungkin ya gitu, Kang, kenapa sih nggak kita masukin aja? Jadi kita bikin ada variabel apa namanya? Ada variabel male, ada variabel female gitu. Ya. Kita masukin aja lah langsung dua-duanya gitu. Nah, kita review dulu nih terkait Gauss-Markov assumption ya. Yang ini harus teman-teman selalu ingat ya. 5 ini ya. 5 asumsi Gauss-Markov untuk MLR. Nah, kita lihat asumsi Gauss-Markov yang ketiga ya. Ini pointer. Kita lihat yang ketiga. Non-perfect collinearity ya. Apa sih non-perfect collinearity itu? Non-perfect collinearity itu tidak boleh ada ya variabel independen yang saling memiliki korelasi yang sangat kuat gitu. Kalau misalkan kita balik lagi ke sini, kalau kita misalkan memasukkan variabel male dan female dalam satu model, maka male dan female ini dia korelasinya sangat kuat. Oke, kenapa kayak gitu? Ya, lihat aja kalau misalkan male, ketika male-nya sama dengan 1 ya, berarti female-nya 0. Ketika female-nya sama dengan 1, male-nya 0. Terus aja kayak gitu dan itu terjadi perfect collinearity di situ gitu. Nah, hal tersebut akan menyebabkan masalah yang namanya dummy variable trap gitu. Ya. Nih kita lihat, female plus male always equal 1 gitu, equal 1. Dia hasilnya selalu 1 gitu. Jadi ketika female ketika ada individu dia female gitu. Oke, berarti nilai female-nya 1. Nilai male-nya 0. Ketika kebalikannya, ketika ada individu yang ini ngapusnya gimana? Ketika ada individu yang dia laki-laki, berarti female-nya 0, male-nya yang 1. Terus saja kayak gini. Dan ini menyebabkan ini yang namanya perfect linear function gitu atau perfect collinearity itu ini. Nah, dummy variable ini muncul ketika ya when too many dummy variable describe a given number of group. Ini maksudnya gimana? Gini. Jadi dalam gender ini ada 2 kategori ya. Kalau nggak laki-laki ya perempuan ya. Nah, dummy variable trap ini muncul ketika kita memasukkan semua variabel kategori ini gitu. Jadi yang laki-laki kita masukin, perempuan kita masukin ke dalam model. Nah, ini bakal jadi dummy variable trap. Nah, untuk menghindari dummy variable trap ini, rumusnya adalah kategori dikurang 1 gitu. Jadi kalau in gender ini cuma ada 2 kategori, berarti 2 kurang 1
sama dengan 1. Berarti kita cuma bisa masukin satu variabel aja gitu. Cukup masukin satu variabel dummy aja gitu. Kurang lebih gitu ya, teman-teman. Nah, kalau case-nya agama gitu ya, misalkan agama kan ada banyak, ada Islam, ada Kristen dan lain sebagainya. Misalkan ada 4 kategori. Ya tadi rumusnya K-1. Berarti 4 kurang 1 sama dengan 3. Artinya kita cuman bisa memasukkan 3 variabel aja gitu. Jadi jangan 4-4-nya dimasukin. Kalau 4-4-nya dimasukin, nanti kena lagi yang namanya dummy variable trap. Dan ini kalau di stata sih sebenarnya otomatis ya, dia bakal dihilangkan gitu, bakal omit gitu. Oke. Lebih kayak gitu. Lanjut. Nah, sekarang ada yang namanya variabel interaksi gitu. Jadi kita bisa menginteraksikan variabel dummy dengan variabel lain gitu. Misalkan ya, tadi ya, kan kalau upah perempuan dan upah laki-laki itu lebih rendah ya gitu, upah perempuan. Nah, sekarang kita pengen ngelihat nih, kalau misalkan perempuannya itu punya pendidikan lebih tinggi 1 tahun gitu ya, itu bakal lebih tinggi nggak sih upahnya daripada laki-laki? Nah, itu kita interaksikan variabel female dengan eduk gitu. Jadi kita interaksikan nih female dengan eduk, dikaliin gitu ya, diinteraksikan. Kita bikin variabel baru, female eduk, perkalian antara female dan eduk. Nah, delta 1 ini itu adalah mendefinisikan perbedaan ya upah perempuan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki gitu. Kalau misalkan hasilnya positif, oh ternyata gitu. Jika terdapat 2 individu dengan karakteristik yang sama, salah satunya bergender perempuan dan memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi 1 tahun, maka pendapatannya atau wage-nya itu akan lebih besar sebesar delta 1 ini gitu, dibandingkan dengan laki-laki gitu. Ya, kalau negatif ya berarti lebih rendah, tetap lebih rendah gitu ya. Misalkan meskipun dia perempuan, tingkat pendidikannya lebih tinggi, ternyata gajinya masih lebih rendah dari laki-laki. Kurang lebih gitu ini tentang variabel interaksi. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Ada yang masih belum paham? Atau aku kecepatan? Sok ditanyain ya sekarang, mumpung ini. Ntar misalnya kalau Kang aku masih belum ngerti yang ini gitu, boleh ditanyain aja. Ntar aku jelasin ulang. Oke, aku tunggu. Cukup ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dummy variable for multiple categories. Kalau tadi kategorinya cuma ada 2, kalau nggak perempuan ya dia laki-laki gitu. Ya, cuma ada 2 kategori. Sekarang kita ada kategori banyak nih. Ya, ada perempuan yang udah nikah, ya, Marfem ini. Bentar, ada apa ini? Oh. Bentar. Ada perempuan yang udah nikah, ya, Marfem. Ada laki-laki yang udah nikah, Marmel. Ada perempuan yang belum menikah atau single, Singfem. Ada juga laki-laki yang belum menikah, Singmel. Ini ada 4 kategori. Ya. Nah, tadi seperti yang aku bilang, tadi ada 4, berarti kita cuma bisa masukin 4 kurang 1. 3 kategori aja ke dalam model. Ya, kita masukkan variabel Marfem, ini ya, kita masukkan variabel Marfem, Marmel, sama Singfem. Kita masukkan ke dalam model. Singmelnya kita nggak usah masukkan. Ini nantinya sebagai base group gitu ketika menginterpretasikan. Ya. Singmelnya kita nggak usah masukkan. Nah, ini hasilnya bakal kayak gini. Kita ada variabel Marmel, Marfem, Singfem. Oke. Nah, Singmelnya ya, yang mana dia tidak dimasukkan ke dalam model, ini jadi base group. Nah, sekarang kita coba interpretasi satu, yang Marmel ini ya. Interpretasi Marmel. Oke, artinya apa ini? Kita bisa aja bilang, jika terdapat 2 individu dengan karakteristik yang sama, salah satunya merupakan laki-laki yang telah menikah gitu, maka akan mendapatkan gaji rata-rata, ini langsung aja ya aku kaliin 100% nih, karena ini loglin bentuknya.
akan mendapatkan gaji rata-rata lebih 21% lebih tinggi ya. Ini daripada apa? Nah, ini daripada kelompok pembandingnya apa? Singmel kan. Ini yang base groupnya. Ya, yang tadi nggak kita masukin ke dalam model ini itu jadi base group atau kelompok pembandingnya daripada laki-laki yang belum menikah pada tingkat variabel lainnya ya, ceteris paribus gitu. Ya. Ini interpretasi untuk Marmel. Sekarang aku mau nanya nih, teman-teman ada yang berani nggak? Ya, tadi kan gitu ya caranya. Ini langsung aja dikali 100 ya, 213 ini dikali 100 ya 21% atau 21,3% ya. Nah, sekarang terus tadi kan dibandingkan dengan siapa? Dengan kelompok pembanding. Kelompok pembandingnya Singmel, laki-laki yang belum menikah. Nah, sekarang aku pengen nanya, ada yang mau nggak interpretasi untuk Marfem ini nih? Yang perempuan yang sudah menikah. Ada yang mau? Aku kasih plus 4. Ada yang mau nggak? Gak ada yang mau ini? Masih bingung? Atau aku tunjuk? Kang, aku mau coba. Boleh sih, Pak. Gimana? Coba. Interpretasinya berarti yang Marfem ya, Kang? Marfem. Interpretasinya itu seorang perempuan yang telah menikah akan mendapatkan gaji rata-rata 19% lebih rendah daripada laki-laki yang belum menikah pada tingkat yang sama pada variabel yang lainnya. Good. 100 buat Siva ya, plus 4. Oke. Ntar aku catat dulu. Siva plus 4. Oke, bener ya. Bener banget. Kayak gitu. Jadi interpretasinya. Ya. Makanya kita harus tahu base groupnya ini mana sih. Ya. Singfem juga sama interpretasinya kayak gitu. Oke. Aku harap teman-teman udah nangkep, udah paham. Lanjut. Nah, sekarang ya. Kan kalau tadi kita bikin ada 4 variabel ya, gitu. Ada 4 variabel. Oke. Nah, sebenarnya kita nggak usah repot-repot bikin 4 variabel. Kita bisa caranya pakai diinteraksikan gitu. Nah, cuman ini agak perlu sedikit logical thinking yang cukup lah gitu. Karena ini agak tricky dan sedikit complicated. Aku harap teman-teman perhatiin dengan baik ya. Nah, kita punya data kayak gini ya. Oke. Kita bikin variabel baru, variabel interaksi. Interaksi antara female dan married. Oke. Female dikali married. Oke. Jadi kalau di stata kita tinggal generate kan, generate female married sama dengan female dikali married gitu kan ya. Gampang lah. Nah, nanti bakal muncul kan datanya di sini. Jadi kalau 1 ini female 1 0 berarti dia nilainya 0 gitu. Itu kan 1 kali 1 1, 0 kali 0 0, 0 kali 1 0, 0 dan seterusnya ya. Kita bikin variabel baru hasil interaksi dari female dan married. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Kita punya beta female-nya itu negatif 0,110. Terus yang married-nya itu plus 0,231 dan beta female married atau variabel yang tadi kita udah masukin ini negatif 0,301. Oke, kita punya 3 variabel. Oke. Nah, terus kita mau menginterpretasikan gitu. Ya, sama kayak tadi. Berapa sih gitu ya? Kalau misal berapa sih perbedaan upah seseorang kalau misalkan salah satunya itu adalah perempuan yang belum menikah gitu misalkan. Ya. Gimana caranya? Nah, kita buat tabel dulu sederhana kayak gini. Ini ada single, ada married, terus di bawahnya di kanannya ada female dan male. Oke. Kita cari dulu nilai ya, nilai koefisien jika perempuannya itu single dan dia female gitu, ya. Nilainya negatif 0,11. Ini dari mana ya? Ini dari mana nih? Perhatiin teman-teman.
Dari mana 0,11 ini? Kita lihat. Dia perempuan kan? Dia perempuan. Oke, perempuan. Berarti female-nya dia nilainya 1. Oke. Female-nya dia nilainya 1. Oke, berarti negatif 0,110 ini diambil ya. Karena dia nilainya 1. Married. Married-nya. Karena dia single, berarti married-nya 0. Kan? Ya udah, berarti ini nggak dianggap. Gitu. Karena ya married-nya 0. Terus yang beta female married-nya. Ya. Karena dia female-nya 1, married-nya 0, berarti 1 dikali 0, 0 kan? Ini 0 juga. Ya udah, dia nggak diambil. Jadi kita masukkan yang negatif 0,11 aja, yang ada nilainya. Lanjut ya. Yang single, terus dia male. Oke. Kita cari yang single, tapi dia male atau laki-laki. Berarti caranya sama. Oke, dia single, berarti married-nya 0. Oke, ini nggak dianggap. Ya. Dia laki-laki, oh female-nya 0. 0 juga dong, ya udah nggak dianggap. Ini 0. 0 kali 0, 0 juga kan? Ya udah, female married-nya berarti nggak dianggap juga. Jadi nilainya 0. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita pengen lihat perempuan, kalau dia perempuan yang sudah menikah. Gitu. Kalau dia perempuan yang sudah menikah. Kita nggak bisa langsung masukin 0,31 ini. Negatif 0,301 ini. Kita nggak bisa langsung masukin. Ya. Kenapa? Karena gini. Begini, balik lagi ya. Bentar. Balik lagi. Dia married ya, dia married. Oke, berarti nilainya ini 1. Oke, berarti 0,231 ini masuk ya. Dia female kan, female married. Ini nilainya 1 juga. Berarti negatif 110 ini masuk. Masuk. Dua variabel ini masuk, dua koefisien ini masuk. Terus dia perempuan yang sudah nikah. Ini kan nilainya 1 dikali 1. Kan ini ya variabel interaksinya female kali married. Dia nilainya 1 juga. Oh, berarti negatif 0,301 ini masuk juga. Berarti caranya gimana? Tambahin aja semuanya gitu. Hasilnya berapa? Jadi yang beta female negatif 1 negatif 0,11 ditambah ya. Ditambah beta married ya 0,231 ditambah lagi negatif 0,301 gitu. Hasilnya negatif 0,198. Ini jika perempuan yang sudah menikah gitu. Oke. Nah, sekarang terakhir perempuan yang laki-laki yang sudah menikah. Ya udah sama, kita lihat. Kalau laki-laki oh dia female-nya 0 kan? Ya ini 0 kan? Berarti ya udah ini nggak dianggap ya, nggak masuk. Nah, dia udah menikah nih. Marriage-nya 1 dong nilainya. Benar nggak? Nah, ini 1 nilainya. Berarti ini masuk. Female marriage-nya masuk nggak? Enggak. Karena ya tadi 0 kali 1 0 gitu. Ya udah berarti ini nggak dimasuk. Berarti untuk laki-laki yang sudah menikah nilainya 0,213 gitu. Ya. Nah, cara interpretasinya sama kayak tadi. Misal, ini kita interpretasi yang laki-laki menikah ya. Jika terdapat dua individu karakteristiknya sama, salah satunya merupakan laki-laki yang sudah menikah, maka upahnya akan lebih tinggi sebesar 21,3%, lebih apa? Lebih tinggi gitu ya. Kan? Karena ini positif nilainya kan, positif bukan negatif. Lebih tinggi daripada apa? Dibandingkan dengan ini base grupnya yang 0, yang nilainya 0 ini. Base grupnya itu. Dibandingkan laki-laki yang sudah menikah. Gitu. Jadi kalau ada laki-laki yang sudah menikah, dia upahnya lebih tinggi. Sebesar 0,213 atau 21,3% dibandingkan dengan laki-laki yang belum menikah. Ini. Yang nilainya 0 ini itu base grupnya. Nah, kalau kita lihat ya, sama yang sebelumnya ini sama nilainya. Gitu. Ya, sama nilainya. Kalau teman-teman perhatiin ya. Karena ini base grupnya sama-sama laki-laki yang belum menikah nih. Kita lihat kalau misalkan perempuan sudah menikah negatif 0,198. Ini juga sama. Sama semuanya nilai. Oke.
231. Oh iya. Ini kayaknya typo nih yang di sini. Harusnya 213 ya, bukan 231. Oke. Ini typo. Thank you sudah mengingatkan. Gitu ya kurang lebih. Sampai sini ada yang bertanyain sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai multicollinearity. Udah cukup paham? Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, lalu ada yang namanya multicollinearity. Apa sih multicollinearity itu? Nah, ada dua variabel atau lebih ya, variabel bebas. Variabel bebas itu independen ya, yang punya korelasi secara linear yang tinggi gitu ya. Nah, ini akan memunculkan masalah ya dalam hasil regresi. Yang tadi kan no perfect collinearity gitu ya di dalam asumsi Gauss-Markov. Nah, kalau perfect, nah ini multicollinearity itu ada dua atau lebih variabel yang punya korelasi yang tinggi. Nah, penyebabnya apa gitu? Penyebabnya ada variabel yang dibentuk dari persamaan lain. Misal ya, kayak kemarin kan kita bikin variabel h square gitu ya. H square. Ini h square itu hasil dari variabel h dikuadratkan kan. Gitu kan. Nah, kemungkinan besar atau ya kemungkinan besar h dan s square ini ya itu terjadi multicol gitu. Karena korelasinya kuat. Itu ya yang pertama penyebabnya. Ada persamaan atau ada variabel dibentuk dari persamaan variabel lainnya. Nah, yang kedua, gagal atau tidak atau gagal membuang variabel yang seharusnya tidak dimasukkan gitu. Jadi misalkan ya kita memasukkan variabel ini misalkan tinggi badan dalam meter gitu. Terus kita masukin juga tinggi badan dalam senti gitu. Itu kan sama aja ya, beda bentuk aja. Nah, itu mereka berdua ini pasti multicol gitu, akan multicollinearity gitu, terjadi multicollinearity. Lalu yang ketiga, memasukkan data yang hampir mirip. Nah, ini sama aja ya. Jadi kita harusnya membuang variabel salah satunya gitu, tapi kita malah masukin. Nah, ini memasukkan data yang hampir mirip. Misalkan data tinggi badan dalam senti dan feet gitu. Feet itu kaki ya. Gitu. Lanjut. Nah, konsekuensinya apa kalau multicol gitu ya? Pertama, variance dan standar error meningkat ya. Ya ketika aku sebenarnya di sini tadinya mau nambahin grafik tabel yang gini nih. Ini kita lihat ya, gambar aja sederhana. Tapi takutnya kalian bingung gitu. Nih, ini ada, anggaplah ini lurus ya sama. Oke. Nah ini rata-rata populasi. Nah dalam membentuk apa namanya itu, dalam mengestimasi gitu, tentunya kita pengen model kita itu mendekati populasi gitu ya, atau merepresentasikan populasi gitu kan ya. Nah, ketika varians dan standar error dari koefisiennya itu meningkat, dia tuh kurvanya nih yang asalnya biru, dia jadi melebar gitu. Jadi sebaran datanya itu lebih 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 lebar gitu. Makanya kita tuh pengen varians dan standar errornya itu kecil gitu. Ya, dalam suatu ya dalam kita meregresi kita tuh pengen standar error yang terkecil gitu. Makanya kan dalam metode apa namanya tuh regresi itu kan kita pakainya yang metode apa sih disebutnya tuh, meminimalkan error gitu, sum of square residual gitu, minimum sum of square residual. Nah, ketika varians dan standar error meningkat ya artinya dia lebih lebih ini lagi gitu, lebih jauh gitu ya dari tidak tidak merepresentasikan populasi gitu. Nah, ini bisa juga lebih lebih lebar lagi gitu ya sebaran datanya. Sorry salah. Ini mah jadinya bias. Nah, ini kalian coba pelajari deh terkait eh, apa di YouTube-nya Ben Lambert terkait unbiasedness, efisiensi gitu, dan konsistensi. Itu jelas banget dijelasin. Nah, ini kalau misalkan
Nah, gitulah kurang lebih. Ya. Jadi kita pengen koefisien dan standar errornya itu rendah gitu. Nah, kalau ada masalah multi-call ini, dia malah jadi meningkat gitu. Nah, ketika meningkat, nilai T-nya jadi turun ya. Kemarin kita tahu T itu adalah koefisien beta ya dibagi standar errornya, gitu kan? Standar error dari beta estimasi, gitu ya. Ketika standar errornya meningkat, ya, yang bawahnya ini, yang pembaginya itu meningkat, ya nilai T-nya jadi turun dong, gitu. Misalkan beta ini kan ya logika aja gitu. Misalkan 2 dibagi 1 hasilnya 2 kan. Nah, kalau satunya diganti jadi 5, dia jadi lebih kecil lagi kan. Gitu ya. Jadi T-nya nilai T-nya turun. Gimana ini cara hapusnya? Oke. Nah, yang nomor 3 tingkat signifikansi sulit dijelaskan. Nah, ini kita belum belajar sih terkait signifikansi. Nanti kita belajar di minggu depan terkait hipotesis testingnya. Tapi teman-teman aku yakin udah belajar ya di statistik terkait hipotesis ya. Jadi sulit dijelaskan ya karena nilai T-nya tuh turun gitu. Ya banyak yang enggak signifikan jadinya gitu. Nah, nomor 4, masalah multicollinearity hanya mempengaruhi variabel terlibat, makanya hasil estimasinya tidak bias. Gitu. Jadi ketika tadi misalkan H dan X square, dia kan multicol nih. Nah, tapi masalahnya tuh cuman sama dua variabel ini aja gitu. Misalkan dalam model wedge, ada wedge sama dengan bla 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 X square kita masukin eduk dan lain sebagainya gitu. Nah, yang eduk sama variabel lain tidak terpengaruh gitu. Yang terjadi masalah hanya di variabel yang terlibat dalam multicol aja ya. Nah, yang keenam, perubahan besar dalam koefisien saat menambahkan prediktor gitu. Jadi ketika kita nambah prediktor atau nambah variabel independen lagi gitu. Misalkan modelnya asalnya wedge ya beta 0 kan tambah beta 1 eduk tambah beta 1 H dan HXQ misalkan ya. Ketika kita coba tambah variabel lain lagi gitu ya, kita masukin variabel merit, variabel female, variabel apa. Nah, koefisien dari beta yang tadi terjadi multicol itu akan berubah besar banget gitu. Bahkan mungkin ya gitu yang asalnya positif bisa jadi negatif gitu. Kan itu ya. Jadi aneh kan ya. Nah, nomor 7, koefisien pada sampel yang memiliki pada sampel yang berbeda memiliki nilai yang sangat berbeda. Jadi ya ini, kalau misalkan sampelnya kecil, nilainya juga jauh kecil gitu ya. Jadi itu masalahnya di sini. Nah, ini juga yang nomor 7 ini kita lari lagi nih, ada salah satu masalah namanya micronumericity, di mana ini tuh terjadi ketika ya jumlah observasinya itu terlalu kecil atau si sampel kita tuh terlalu kecil. Misalkan kayak cuma 20, cuman 10 gitu sampelnya. Ini bakal terjadi masalah ini, micronumericity. Ini impact-nya apa? Impact-nya adalah bakal banyak variabel bebas atau variabel independen yang tidak signifikan gitu. Terus R square-nya tinggi gitu. Ya, kita kan tahu R square itu ya. R square itu misalkan R square nilainya 0,9 gitu ya. Artinya model ini mampu menjelaskan variasi dependennya sebesar 90% gitu kan. Sisanya 10% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Ini kan tinggi banget gitu ya R square-nya. Nah, tapi variabel independennya tuh nggak signifikan gitu. Nah, ini cara mendeteksi adanya micronumericity. Berarti kita kurang banyak nih sampelnya gitu. Harus tambah lagi sampel. Ya. Oke. Lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak, teman-teman? Kalau ada yang belum paham, aku jelasin ulang mungkin. Atau ada yang kecepatan. Cukup? Kita lagi nih. Beres. Oke. Cukup ya? Lanjut. Nah, gimana sih caranya kita mendeteksi adanya multi-call gitu? Multi-collinearity. Ada 3 cara ya, teman-teman. Nah, cara yang pertama menggunakan variance inflation factor atau VIF. Yang kedua menggunakan correlation matrix. Ini sebenarnya udah dipelajari ya. Kalau teman-teman sadar, ntar kita coba lihat. Sama yang ketiga, nilai R square tinggi gitu. Ini ketika misalkan kita ngeregresi ya, ini R square-nya kok tinggi banget sih sampai 99% gitu.
wah merepresentasikan banget gitu ya. Si model ini bagus berarti. Nah, tapi ketika dilihat variabel independennya gitu, kok nggak signifikan semua gitu. Nah, itu berarti ada multi call di sana gitu. Atau terjadi masalah kalau nggak multi call berarti sampelnya kurang gede, micronumericity gitu. Oke, kita bahas yang VIF ini sama correlation matrix. Nah, variance inflation factor atau VIF ini merupakan ukuran ya seberapa besar korelasi antar variabel independen itu dapat meningkatkan varians ya. Dan R square G ya ini merupakan nilai R square pada regresi yang melibatkan semua variabel independen gitu. Nah, ini R square J ini beda ya sama R square biasa. Kalau R square biasa kan ya kita meregresi variabel dependen terus terhadap variabel independennya gitu. Nah, R square G ini dia kita meregresi nih, lihat X1 tuh ini dia variabel independen gitu. Kita regresi terhadap X2, X3 dan seterusnya gitu. Ya. Jadi kita lihat korelasi Nah, kan setelah kita regresi misalkan X1 terhadap X2, X3, X4 dan seterusnya, kita dapat R square. Nah, itu R square J itu adalah itu ya. Nah, rumusnya adalah 1 dibagi 1 kurang R square J gitu. Nah, caranya kita lihat nih ya. Nanti di stata gampang kok caranya. Kita buat dulu hipotesis. Sebenarnya ini belum belajar, tapi aku yakin teman-teman udah paham. Kita punya H0, itu H0 tidak terdapat multicall gitu ya. HA-nya terdapat multicall berarti. Nah, kriterianya apa? H0 tuh bakal ditolak ya kalau rata-rata VIF-nya itu lebih dari 5 gitu ya. Ini untuk bentar biar nge-pusing ya. Nah, kalau misalkan dalam model gitu ya, kita meregresi R square-nya itu rentangnya 0 sampai 80% gitu. Nah, berarti pakai VIF lebih besar sama dengan 5 gitu. Ya. Kalau misalkan R square-nya di atas 90%, pakainya yang VIF-nya 10 gitu. H0 itu ditolak kalau misalkan VIF nilainya lebih besar atau lebih besar sama dengan 5 gitu. Atau lebih besar sama dengan 10. Nah, H0 tidak dapat ditolak itu ketika VIF-nya itu kurang dari 5 sama min VIF-nya itu kurang dari 10. Kalau ini untuk case-nya R square-nya 90%, 5 ini untuk case-nya R square-nya 0 sampai 80%. Tapi rata-rata biasanya kan kalau kita regresi ya dari kemarin kita lihat R square-nya paling 0,2 gitu kan ya. 0,3 gitu ya. Nah, jadi pakainya yang 5 biasanya. Nah, kita lihat tuh di stata kita hitung VIF-nya berapa. Oke, keluar muncul angka 3 gitu. Artinya apa ketika angka 3? H0 tidak dapat ditolak. Tidak dapat ditolak berarti yang diterima H0 kan. Ya. Artinya apa? Tidak terdapat masalah multikolonialitas dalam model. Itu caranya, simpel kan. Yang VIF ini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Takutnya bingung. Nanti kita coba bareng ya di statanya. Oke. Wow, ada apa nih? GoPay 500.000. Wah, tapi dapat THR. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyain? Oke. VIF clear ya. Sekarang correlation matrix. Kalau teman-teman ingat ya, kemarin kita kan udah lihat, udah tahu ya cara melihat korelasi antar dua variabel. Caranya gimana? Korel, nggak kelihatan. Caranya gimana? Langsung aja kan korel gitu di stata. Korel ya. X1, X2 gitu ya. Ini cara lihat korelasi. Kalau cara lihat covariance tinggal tambahin aja koma cov gitu kan ya di stata. Nah, kita lihat ya. Ketika ya korelasi X1 X2 ini lebih besar daripada 0,8, artinya H0 ditolak atau terdapat multicall. Ya. Makanya kalau misalkan dia korelasinya di bawah 0,8 kan kalau 0,8 sampai 1 tuh itu korelasinya tinggi kan. Nah, kalau misalkan
korelasinya itu di bawah 0,8, berarti dia nggak multi call gitu, nggak ada masalah multi call. Nah, cara apa namanya hipotesisnya ya kayak gini, H0 kita tulis dulu hipotesisnya, kriterianya H0 ditolak ketika R-nya ya gitu, atau korelasinya lebih besar dari 0,8, dia tidak dapat ditolak kalau kurang dari. Langsung tarik kesimpulan, simple aja kayak gitu ya, untuk ngetes adanya multi call atau enggak gitu. Oke, untuk correlation matrix ada yang mau ditanyain? Sebelum kita lanjut ke selanjutnya. Oke, clear ya? Lanjut. Nah, terus ketika kita menghadapi multi call, gimana sih caranya kita menghadapi multi call gitu? Gimana sih supaya model kita tuh tetap baik gitu? Ada beberapa cara. Yang pertama, ya, menambah jumlah observasi. Tambah aja terus jumlah observasi. Ya, kalau misalkan ketika penambahan jumlah observasi masih terjadi multi call, ya udah kita drop salah satu variabel atau kita ganti dengan variabel lain. Cara yang ketiga, combine variabel yang terlibat dengan multi call, ya kita di-combine lah gitu, dicoba dibener-benerin lagi gitu ya. Lalu yang keempat, kita transformasikan ya. Apakah kita transformasi ke bentuk logaritmik gitu ya, atau ke akar kuadrat dan sebagainya. Lalu cara yang paling terakhir ya udah gitu. Nggak melakukan apapun, kita biarkan saja. Ini nggak bakal jadi masalah. Kenapa? Karena tadi ya, multicollinearity ini hanya mempengaruhi variabel yang terlibat gitu. Dia tidak menyebabkan estimasi menjadi bias. Oke. Jadi model kita tetap good lah gitu. Cuman paling ya ada dua variabel gitu ya. Misalkan yang multi-call ya udah, dia masalahnya cuman mereka berdua aja gitu. Yang lain nggak ada masalah. Segitu aja teman-teman untuk materi praktikum hari ini. Sebelum kita lanjut ke stata, sok kalau misalkan ada yang mau didiskusiin atau ada yang mau ditanyain. Kita bakal mulai ke stata jam 3-an ya. Sok teman-teman disiapin statanya sama file-filenya ya. Ada file data DTA juga ya. weights2.dta itu jangan lupa di copy ke apa namanya tuh, ke mau nanya folder deh, yang biasa. kan weights2.dta tuh sebelumnya udah pernah di download, maksudnya udah pernah ada di data gitu. Ini udah ada ya udah kan Kak, nggak usah pakai yang baru. Aku nggak tahu ya apakah ini datanya ada yang dirubah sama si Vira atau enggak. Tapi di replace aja ya. Oke. Jadi yang sebelumnya dihapus terus masukin yang baru. Untuk make sure aja kalau sama. Oke. Oke, untuk materi hari ini terkait dummy sama multi-call, ada yang mau ditanyain? Alhamdulillah ya, kita lebih cepat ya. Ternyata lebih enak. Langsung cepat gitu ya. Tapi mungkin ya trade-off-nya kalian mungkin nggak terlalu sepaham kalau misalkan aku jelasinnya detail ya. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau misalkan masih ada yang bingung ya tinggal ditanyain aja sih. Kemarin itu sebenarnya aku kebanyakan menjelaskan hal-hal yang mungkin ya sebenarnya nggak perlu paham itu juga nggak apa-apa gitu. Oke. Oke, nggak Malik, nggak apa-apa, ntar coba ditonton aja ya recordingnya. Tapi sekarang bisa ngikutin nggak Malik? Bisa ikut. Kurang tahu sih Kang, ini laptopnya setiap 10 menit gitu. Tiba-tiba harus nge-restart lagi. Nah ini nih susahnya. Kalau misalkan kamu join di HP, tapi kan laptopnya dipakai Stata, ya udah kamu join Zoom di HP, tapi statanya di laptop, takutnya mungkin itu laptopnya keberatan gitu karena pakai Zoom juga gitu. Ya. Oke. Oke, udah jam 3. Kita langsung masuk ke bentar deh. Kita break dulu ya.
Aku harus menyiapkan beberapa hal. Oke, yuk kita lanjut ke soal ya. Teman-teman semuanya dibuka seperti biasa startanya. Kita aja lah ya hari ini. Insya Allah cepet lah, nggak bakal terlalu lama. Udah muncul ya? Kayak gitu deh. Stata kita buka. Oke, kita buka do file. Ya. Biasalah, aku biasanya nge-open do file yang sebelumnya ya, yang minggu lalu lah gitu, supaya untuk nge-copy yang atasnya aja sih. Oke, kita buka do file yang minggu lalu. Latihan lab 4. Aku copy sampai log aja ya, ke bawahnya kita hapus. Oke. Jadi ini aku copy, ini kita sesuaikan tanggal 5 tentang Dani multicollinearity. Seperti biasa clear, set more off, ini jadi ritual wajib ya di awal-awal. Serta terus change directory, global data, log using. Kita buka soalnya. Mana sih? Modul praktikum. Ini kayaknya nggak ada grafik-grafikan lah ya. Ini masih santai dummy mah ya, dummy sama multicore. Nggak terlalu sulit tapi agak tricky sebenarnya di dummy. Oke. Yang nomor 1 buat makro directory serta log file dengan nama latihan lab 6. Oke, kita sesuaiin ini latihan lab 6. Ini berarti nomor 1 ya. Semua ini nomor 1. Kang mau nanya. Ya. Ini kita lab 6 apa lab 5 ya? Oh iya, sorry lab 5. Ini harusnya materi lab 6 sih, cuman kemarin hipotesis itu belum masuk. Jadi harusnya hipotesis dulu baru dummy. Cuman nggak apa-apa. Dummy dulu baru nanti minggu depan hipotesis. Ini nomor 2. Setelah gini kita run aja dari clear sampai log using. Ya udah, Ctrl D kalau di Windows ya. Oke, lanjut nomor 2. Ada yang belum nggak? Yang ini bikin-bikin gini. Kalau yang udah boleh reaction dong. Oke. Diandra udah, Faki udah. Ya pada udah ya. Sok yang belum ditunggu. Udahlah ini mah gampang. Aku tunggu deh sampai 15 lebih 5. Takutnya ada yang belum. Oke, kita lanjut. Gunakan data wedge2.dta. Ini gampang lah ya, langsung
kita menggunakan data. Caranya pasti tahu lah, use ya, dolar data. Oke, ketik dulu. Dolar data garis miring wage2.dta gitu kan. Oke, koma clear, jangan lupa dibiasain. Terus kita run. Oke, udah masuk nih datanya kan. Ya, ada wage, hours, IQ ini. Oke, sok kutunggu. Ada yang bermasalah sampai nomor 2? Aman? Menemukan data. Oke. Lanjut nomor 3. Lihat deskripsi pada data tersebut. Ya, nomor 3. Lihat deskripsi. Lihat deskripsi data gitu. Caranya gampang aja des gitu ya. Atau describe. Atau des. Sama aja ya. Run. Ini muncul. Wah, ini satu meroknya. Aku nyala. Kita describe lagi ya. Nah, ini muncul. Ini ada variable wage. Ini monthly earning ya, atau pendapatan per bulan. Ini hours, rata-rata jam bekerja setiap minggunya. Ada IQ score. Ini berarti data individu nih ya, kelihatannya ya. Oke. Kita lihat nomor 4. Buatlah variabel interaksi antara black dengan urban ya. Black ini kita lihat apa? Black itu adalah sama dengan 1 kalau dia kulit hitam ya, black. Urban itu 1 kalau dia hidupnya di urban gitu ya, di kota gitu. Ya kan? Urban itu kota. Oke. Gimana coba, ada yang mau nggak nomor 4 membuat variabel interaksi? Ini gampang kok. Plus 2 deh. Ada yang mau? Plus 2. Variabel interaksi. Interaksi antara black dan urban. Jadi kita pengen bikin variabel baru perkalian antara black dan urban. Ada yang mau? Ada yang mau guys? Tuh, aku tunjuk, ini gampang sih. Membuat variabel baru. Perkalian antara black dan apa namanya? Black dan urban. Gak ada yang mau ini guys? Ayo dong. Siapapun. Muammar mau? Aslinya tuh lupa lagi serius. Lupa ya. Oke, ya udahlah, mungkin udah lupa, aku ingetin. Gen ya. Generate kan. Generate apa variabel barunya? Misal variabel kan tadi perkalian black sama urban ya. Black urban gitu. Black underscore urban. Sama dengan black dikali urban. Gini, membuat variabel baru. Ini jangan sampai lupa ya. Ini dasar-dasar. Oke, sok. Habis itu di run. Nanti bakal muncul variabel black underscore urban. Itu perkalian antara black dan urban. Oke. Nomor 5. Aku tunggu dulu deh. Tunggu sampai 15. Habis 11. Oke, udah ya. Bentar, ini lognya bentar. Oh ya udah. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Kita lihat. Lakukan regresi pengaruh jam kerja. Wow. Azan dulu ya guys. Kita
break dulu. Mungkin break azan aja ya. Karena kita sebentar aja ini lihat cuman 11 soal. Ya. Kita break azan mungkin sampai 15.20 ya. Kita lanjut lagi. Maksimal banget hari ini beres jam 4 ya. Maksimal banget. Oke. Sampai bertemu. Ya kita break azan dulu sampai 15.20.
Oke, sorry, aduh, aku tidak melihat jam. Bentar, tadi sampai mana sih? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Mungkin kita sholatnya agak mundur dikit ya, jam 4. Oke, kita lanjut. Ya, tadi kita udah bikin variabel interaksi antara black dan urban ya. Caranya di generate black urban ya, sama dengan black dikali urban. Udah ada variabelnya di sini ya. Oke, lanjut ke nomor 5. Oke. Nomor 5, lakukan regresi pengaruh jam kerja mingguan. Ya. Ini 1. Tingkat pendidikan. Pengalaman. Oke. Lamanya bekerja. Variabel black, variabel urban, dan variabel interaksi black dan urban terhadap apa? Tingkat upah. Oke. Jadi kita meregresi. Lakukan estimasi. Ada yang mau? Ini udah kelihatan kan ya, mana variabel independen, mana dependen. Coba dulu nih. Muammar boleh sok. Kirain ya udah ininya rate Kang, terus ininya dulu wage, terus jam kerja mingguan tuh hours, tingkat pendidikan edu, expert, black, urban, black underscore urban. Oke, sip. Ini mah udah pada hatam lah ya. Udah pada jago. Oke, kita regresi. Kita run. Sok, silakan teman-teman. Lakukan regresi. Ini muncul nih angka-angka. Nah, ini nih PR tuh. Maksud dari angka-angka ini apa? Gitu. Nah, ini kita pelajari bareng-bareng sekarang. Oke. Udah. Nah, sekarang lanjut ke nomor 6. Ya. Nomor 6. Nomor 6 katanya apa? Oke. Hitunglah perbedaan upah, ya, perbedaan upah antara orang kulit putih yang tinggal di kota dengan orang kulit hitam yang tinggal di kota. Oke. Ini hintnya, tanpa memperhitungkan konstanta, hitung gaji rata-rata pekerja kulit hitam yang berada di kota terlebih dahulu. Kemudian hitung selisih antara keduanya. Oke. Oke. Ini tadi udah aku jelasin. Kita ada 4 kategori di sini kan ya, dummy-nya. Ada black. Aduh, gimana ya? Bentar. Ada BU ya. BU. Ini black urban. Ada black apa ya? Lawannya urban tuh. Apa ya? Ada yang tahu nggak? Aku lupa. Coba tab. Lawannya urban tuh rural. Iya ya, rural. Desa. BR. Ada WU. Ada WR. Ada orang kulit hitam yang tinggal di kota, BU ya. Ini kulit hitam tinggal di kota, BR kulit hitam tinggal di desa, WU kulit putih tinggal di kota, WR kulit putih tinggal di desa. Oke, kita punya 4 kategori ini. Kita pakai cara yang menginteraksikan gitu. Jadi langsung diinteraksikan. Nah, caranya sama kayak tadi. Nih, kita buat dulu tabel. Ini biar gampang ya. Kita buat di sini. Ya. Kita buat di sini, kita bikin tabel.
Oke. Tabelnya berarti gini. Ya. Oke. Oke, ini black, ini white. Gitu. White itu artinya ya non black kan. Gitu. Ini urban, ini rural. Gitu ya. Kita tengahin. Oke, kita geser dikit. Biar nggak kejauhan. Kita. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu. Orang yang kulit hitam dan dia tinggal di kota, itu nilainya berapa? Oke. Kita lihat. Ya. Oh, dia hitam. Ya. Dia hitam. Berarti black-nya nilainya 1 kan? Black nilainya 1. Oh, dia tinggal di kota juga. Berarti urban nilainya 1. Black urbannya nilainya berapa? 1 kali 1. 1 juga. Berarti 3 variabel ini kita jumlahkan. 3 koefisien ini kita jumlahkan. Oke. Kita hitung aja di stata. Caranya. Ya. DI gitu ya. Terus kita panggil beta koefisien black ditambah, ini jangan dulu ditulis ya teman-teman, lihat aja dulu ini maksudnya, ditambah beta koefisien urban gitu, ditambah beta koefisien black urban. Oke, kita lihat hasilnya. Kita dapat hasilnya 4, negatif 4528. Kita buletin negatif 45,29 lah ya. Kita masukin ke tabel ini. Negatif 45,29. Ya. Lanjut. Kita lihat yang white dan urban. Ketika dia kulit putih dan dia tinggal di kota. Oke. Kita lihat. Kalau kulit putih, black-nya nilainya apa? Nilainya 0 kan? Karena dia kulit putih. Ya udah, ini kita abaikan. Oke. Urbannya nilainya berapa? 1 dong. Karena dia kulit putih. Karena dia tinggal di kota juga. Urban nilainya 1. Berarti ini kita ambil. Oke. 182,1395 ini kita ambil. Black urbannya berapa? Black urbannya. Blacknya kan tadi 0. Urbannya 1. 0 kali 1, 0. Berarti ya udah, kita abaikan juga. Berarti 182,131. Nah ini, yang ini. 182,1395. Ini adalah untuk urban white. Gitu teman-teman. Ya, ini kita ambil ya udah gini deh, kita ambil angka dua angka di belakang koma jadi 182,4 deh ya. Nah, tadi yang ditanya kan orang kulit putih yang tinggal di kota sama orang kulit hitam yang tinggal di kota. Ini udah kelihatan kan nilainya masing-masing. Oke. Tapi kalau mau sekalian lah kita cari ruralnya. Yang rural black berapa, rural white berapa, oke? Kalau dia rural atau dia tinggal di desa terus kulit hitam, kita lihat berapa nilainya. Dia kulit hitam, oke, blacknya 1. Oke. Kulit hitam. Tapi dia di desa gitu. Berarti urbannya kita coret. Urbannya 0. 1 dikali 0, 0. Black urbannya juga kita coret. Berarti nilainya negatif 145, malah dihapus yang ini ya. Negatif 145,5228. Masukin. Sini. Sorry. Kita buletin ke 2 angka. Segini berarti. Ya. Lanjut, rural white.
Oke, orang yang kulit putih tinggal di desa. Ininya 0. Oke. Berarti coret. Urbannya juga 0. Kan di desa dia, bukan di kota. Coret. Black urbannya 0 kali 0, 0. Coret juga. Berarti 0. Ini dia sebagai base group. Oke. Dia sebagai base groupnya. Ya. Nah, karena kita mau ngelihat perbedaan upah antara orang kulit putih yang tinggal di kota, ya, yang ini, black urban, yang nilainya segini, sama orang kulit hitam yang tinggal di kota, kebalik ya, orang kulit putih yang tinggal di kota ini, yang 182 ini, sama orang kulit hitam yang tinggal di kota ini, kita pengen ngelihat perbedaannya, perbandingannya, atau perselisihnya. Selisihnya berapa? Ya udah, berarti selisihnya 182,14 dikurang 45,29 dikurang negatif, berarti dikurang negatif 45,29 karena ya selisih ya. Oke, kita nyari selisihnya antara ini dan ini gitu. Sama dengan berapa? Kita hitung di stata. Kita copy. Kita jadikan stata sebagai kalkulator, oke? Ini udah ketemu kan ini. Terus yang bawahnya ini jangan lupa tambahin DI. DI. Oke. Udah dapat 227,43. Kita masukin sini. Ya. Nah, artinya apa? Maka artinya perbedaan upah orang kulit putih yang tinggal dengan orang kulit hitam yang tinggal di kota adalah sebesar 227,43 dolar gitu ya per bulan. Ya kan, ini karena monthly income. Ceteris paribus ya. Bisa aja apa namanya, interpretasinya gini juga cukup. Nah, kalau mau yang lebih ini lagi, interpretasinya jika terdapat dua individu dengan karakteristik yang sama, salah satunya merupakan orang kulit putih yang tinggal di kota, ya, maka upahnya lebih tinggi kan ya, gitu kan. Ini positif kan 227-nya. Lebih tinggi sebesar rata-rata 27,43 dolar per bulan dibandingkan dengan siapa, orang kulit hitam yang tinggal di kota. Ini interpretasi yang ya yang seperti pada umumnya lah ya. Ini kalian ngejawab gini di nomor 6 udah bener. Dia ada dulu tabel supaya bisa lihat nih angka-angkanya. Ya. Gitu. Oke, sob. Sekarang mangga di ini dilakukan. Nih, aku liatin ya ininya. Sob. Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyain? Sok, aku tunggu teman-teman untuk nulis komennya ini. Ini mah opsional lah. Ntar teman-teman nulis aja setelah nonton recordingnya buat nulis ini. Kalau perlu. Kalau enggak udah paham juga nggak apa-apa. Atau di screenshot dulu boleh, sok ini. Oke. Ya. Nah, sekarang tulis nih komen yang ini. Nomor 6. Sok, aku tunggu semenit lah.
Oke, udah ya teman-teman nomor 6 ini. Ada yang mau ditanyain? Masih paham atau pusing? Atau perlu penjelasan ulang? Kenapa gini? Kenapa gini? Sok, diobrolin sekarang ya. Cukup, teman-teman? Oke, lanjut ya. Kita nomor 7. Ini udah beres nih masalah dummy. Berarti teman-teman udah paham ya terkait dummy variabel ini. Ya, kalau misalkan penasaran ya gitu, penasaran ini mah ya, teman-teman, ini kan versi yang diinteraksiin. Nah, aku pengen versi yang tadi, yang pertama kita bikin 4 variabel gitu, yang ada black urban gitu ya, ada sorry, kita tulis di sini. Saya penasaran ini mah. Ada black urban, ada black rural gitu, ada black bukan black, white urban, sama white rural. Nah, ada 4 variabel nih ya. Kita generate nih satu-satu. Kita generate black urban sama dengan 1. Gimana ya caranya bikin variabel tuh? Dan if black sama dengan 1 gitu kan. Dan urban sama dengan 1 gitu. Ini sama semuanya. Ke bawah tinggal disesuaikan dengan 1. Ini kita coba ya, jangan ditiru ya. Maksudnya supaya teman-teman paham ya. Apa namanya? Ini tuh sama aja hasilnya gitu. White urban berarti blacknya 0, urbannya 1. If blacknya 0, gitu ya. Kita coba 1 dulu. Again. Coba 1. Oh, already defined. Udah ada black urban. N-nya 2 deh. Coba kita kurang tepat deh caranya. Gimana ya? Bukan gini cara generate-nya. Aku lupa cara generate-nya. Ntar deh lah ya. Tapi kalau penasaran intinya gitu. No, bentar. 1 if black. Oh. Berarti kalau ini missing value-nya 0. Nanti generate. Aduh, aku lupa cara cepatnya teh. Ya pokoknya gitulah. Kita bikin satu-satu variabel terus kita masukin ke dalam model. Pasti si koefisiennya itu sama kayak ini. Kalau misalkan kita jadikan rural dan white-nya ini jadi base group-nya ya. Kita nggak masukin ke dalam regresi. Intinya gitu. Aku lupa cara buat variabel ini tuh jadi cepet, ntar malah lama. Tapi intinya gitu. Oke, lanjut. Nomor 7. Ini kita udah masuk ke bahasan multi-call ya. Multi-call linearity. Oke, lanjut ya. Nomor 7. Bersihkan data lalu gunakan Boston College dengan nama DCRIM.dta. Ini kita pakai data dari Boston College. Ada yang mau? Plus 2? Aku ya Kak. Boleh, Ara. This use descrime.dta, clear. Descrim apa? .dta. Descrim ya, sorry. Descrime. .dta. Clear. Clear ya.
sorry. Aduh, pusing ya. Bentar. Koma clear. Kita dapat data baru ya. Nah, kalau kita lihat nih ya, soda, price of medium soda ya. Wah, ini data apaan nih? Aku juga masih belum nangkap nih. Income, rata-rata family income. Oh, kayaknya ini mah kayaknya apa namanya itu data suatu kota gitu ya, atau suatu daerah ya enggak. Misalnya nih ada income, itu artinya median atau ya nilai tengah family income atau ininya lah nilai tengah family income-nya gitu. Kayaknya ya ini ada populasi density. Oh ya berarti ini bukan data individu ya, ingat. Kita harus paham dulu terkait datanya. Oke. Misal kita ingin melihat apakah restoran makanan cepat saji menjual makanan minuman lebih mahal di daerah yang orang kulit hitamnya lebih banyak, sekaligus ingin melihat elastisitas harga pendapatan. Lakukan regresi antara log harga soda, PRP Black, log income, dan log density ya. Kita lihat dulu apa namanya, melihat apakah restoran cepat saji menjual makanan lebih mahal di daerah yang orang kulit hitamnya lebih banyak. Sekaligus ingin melihat elastisitas. Oke. Nah, kita regresi dulu ya. Aku juga ini bingung ya, kayak ya masih mencerna, tapi yang jelas kita lakukan regresi dulu. Log harga soda, berarti kita kan nomor 8 ya. Log break harga soda, price of soda. Nah, ini yang lognya ya. Kan kalau ini bukan log price sodanya. Nah, ini yang log LP soda ya. Terus mana lagi? PRP Black ini nih. PRP Black. L income ini. Ya. Dan log density. Log density. Nah, ini L density. Bentar, ini variabel dependennya yang mana ya? Bentar. Oke. Density. Bentar, aku lihat dulu. Masih salah. Ya, benar. Benar, udah kayak gini. Oke. Jadi kita pengen lihat pengaruh ya. Nih. Lihat di soalnya. Kan ini regresi ya, log harga soda. Oh, bentar. Ini kayaknya bukan apa ya? Bukan regresi kayak yang di atas, tapi ini kita yang tadi nih, yang di rumus VIF nih kalau masih ingat. Ini kan variabel independen ya. Kita regresikan dengan variabel independen lainnya gitu. Ya. Jadi ini bukan kita pengen lihat pengaruh PRP Black, log income, log density terhadap harga soda ya, bukan. Tapi ini kita ya udah regresi aja ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini semuanya variabel independen. Kita lihat hasilnya. Nah, ini R square-nya dapat 0,0773. Nah, inilah yang disebut R square J ini gitu ya. Kalau R square biasa, dia udah memasukkan ke dalam, udah masuk variabel dependennya. Oke. Nah, kita uji pakai VIF ya. Apakah terdapat gejala multi-call pada model di atas? Nah, cara menguji VIF. 9. VIF. Caranya gampang. VIF udah. VIF. Udah keluar hasil. Gampang kan? Cara uji VIF. Oke, nah ini yang kita lihat rata-rata VIF-nya. Oke. Nah, kita tulis di sini.
tulis hipotesis H0 tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model. HA-nya terdapat, berarti kan terdapat masalah multikolinearitas. Oke. Uji kriteria ya. H0 ditolak jika min VIF lebih besar sama dengan 5 gitu kan. Ya. Karena ini R square-nya kan antara, kita lihat nih. Ini R square-nya 0,0773, ya udah berarti kita pakainya angka 5. Kalau misalkan R square-nya di atas 0,8, pakainya 10 ya. Karena 0 tidak dapat ditolak jika min VIF kurang dari 5. Hasil min VIF sama dengan berapa? Ini 1,33. Oke. Artinya kesimpulan, maka ini kan lebih kecil ya, berarti H0 tidak dapat ditolak. H0 tidak dapat ditolak berarti ini kesimpulan. Maka tidak terdapat masalah multikol dalam model. Udah, ini dong. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyain? Sok, tulis. Ini nomor 8 sama nomor 9. Oke, udah? Oke, lanjut. Nomor 10. Kalau ada yang ditanyain, kalau ada yang bingung tanyain nih. Tambahkan proporsi masyarakat miskin pada model sebelumnya. Oke, proporsi ini kan. Oke, kita lihat. Proporsi masyarakat miskin itu apa ya? Proportion property kali ya. Bentar, nama variabelnya apa? PRP, ya benar ini. Ini proporsi masyarakat miskin. Oke, kita masukin variabel ini. Kita regresi. Yang terjadi apa ya? Kita regresi dulu yang sebelumnya ya, biar kelihatan. Regresi dulu yang sebelumnya, terus baru yang dua. Kita bandingkan. Nah, karena pertanyaannya kan apa? Samakan variabel proporsi masyarakat miskin pada model sebelumnya. Apa akibat dari penambahan variabel tersebut? Akibatnya, satu, kita lihat, kita analisis, apa bedanya? Sorry. Akibatnya, pertama, wah kita lihat R square dulu deh. Yang sebelumnya R square-nya 0,0773, sekarang jadi 0,09. R square bertambah. Square. Kok gini sih? Kacau. Square bertambah besar. Lanjut. Nih, kita lihat dulu analisis nih.
Nah, kalau misalkan kita lihat ya di sini. Ini ada variabel L density ya. Nah, tapi ini belum diajarin sih sebenarnya. Belum diajarin apa namanya terkait hipotesis ya gitu. Gimana ya? Jadi gini, kita lihat p-value-nya ya. Ini p-value. Dia jadi meningkat kan? Ya. Ini juga p-value jadi meningkat. Atau kita lihat nilai T-nya. T-nya jadi kecil kan, jadi kurang. Ini T jadi berkurang ya. Ini yang L income jadi bertambah justru T-nya. Ya. Nah, tapi yang paling kelihatan ini di sini L density ini jadi nggak signifikan gitu. Tapi ini belum diajarin. Tapi yang jelas gini, kalau misalkan kita punya, ini aku apa namanya spoiler ya buat lab selanjutnya. Kalau misalkan kita punya tingkat, let's say tingkat signifikansi 5% gitu, ya kita pengen lihat L density ini signifikan nggak terhadap LP soda pengaruhnya. Kita lihat dari p-value. Oh, p-value-nya 0,057. 0,057 tuh lebih besar atau lebih kecil dari 5%? Lebih besar. Berarti kalau lebih besar dia nggak signifikan. Oke. Di tingkat 5% dia nggak signifikan, tapi di tingkat 10% dia masih signifikan. Ini kan kurang dari 10% kan? Dia signifikan di tingkat 10%. Nah, tapi di model yang kedua, ini jadi 0,1. Artinya lebih besar daripada 10%. Dia jadi nggak signifikan. Ya. Gitulah. Itu untuk hipotesis ya. Nah, ini 0,00 gimana ini maksudnya 0,0000. Berarti dia signifikan gitu. Bahkan di tingkat 1%. Gitu. Di tingkat 1% signifikan, 5% apalagi gitu, 10% apalagi gitu ya untuk hipotesis. Nah, kalau biasanya kan kalian di statistik kalau ingat pakai nilai T kan, kita dapat T-nya segini, terus buka tabel T ya, tabel T gitu yang ada uji satu arah, uji dua arah. Kita lihat nilainya T-nya lebih besar dari tabel itu enggak gitu. Kalau besar dia menolak gitu kan ya gitu. Nah, tapi nanti ini minggu depan dipelajari, oke? Yang jelas sekarang mah kalian tahu jadi variabel L income jadi tidak signifikan di tingkat 10%. Ya. Udahlah cukup gini, nomor 10. Nah, sekarang kita hitung korelasi variabel ini PRP blade dengan variabel PRP pop. Ya, kita pengen lihat korelasinya. Caranya gampang. Langsung aja. Nomor 11 ya. Ya kan nomor 11? Ya benar. Lihat korelasi. Ada yang tahu? Ada yang mau? Ini kalau masih Aku, ingat, Kak. boleh harap. Cepat deh. Tinggal Corel terus PRP BLCK spasi PRP PO. Ini ya. Iya. Oke, good. Betul, kita lihat hasilnya. Ini kan 0,6803. Oke, kita uji hipotesis. Uji multi-call. Ini sama ya hipotesis, ini kita copyin aja. Yang beda adalah di kriterianya. Oh. H0 tidak terdapat masalah multi-call. Uji kriterianya apa? H0 ditolak jika R atau si korelasinya itu lebih besar dari 0,8. Tidak dapat ditolak jika R kurang dari 0,8. Hasilnya R-nya berapa? Oke. R-nya berapa? Tadi kita lihat 0,68. Oke. 0,68 kok ini. 0,68 itu lebih rendah kan daripada 0,8.
berarti dia tidak dapat ditolak. Tidak dapat ditolak berarti tidak terdapat masalah. Kesimpulannya, maka tidak dapat masalah multikolinialitas. Oke. Udah deh. Ini nomor 12 tinggal loop close. Udah kan? Sebentar ini. 12. Loop close. Terus jangan lupa do filenya di save. Do file. Aduh, ini aku ke save ke lab 4 lagi. Jadi dia ketimpa. Belum aku pindahin ke sini. Baiklah. Gak apa-apa. Jadi lab 4 aku ya loh. Gak apa-apa lah. Oke. Ini jadi lab. Nah, jangan lupa. Kalau sama aku, log filenya enggak log filenya udah ya berarti. Log filenya nanti dikumpulin nih yang ini. Jadi kita berakhir sekitar jam 4-an nih. Kalau misalkan ada yang lebih, ada yang kurang, tanpa ngabarin aku gitu, aku bakal minus 20 ya. Berarti sama aja kayak nggak merhatiin pas praktikum. Oke. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak? Ini jadi lab 5 dong. Oke. Kak, maaf boleh lihat do file-nya lagi nggak, Kak? Sebentar. Boleh, boleh. Oke, makasih, Kak. Yang mananya? Yang bawah, Kak. Ini. Yang Corel. Bentar. Oke, kasih. Oke. Ada lagi, teman-teman? Sebelum aku mau bahas terkait praktikum offline. Cukup ya? Sok, ada yang mau ditanyain nggak terkait materi hari ini? Boleh sok dipikirin dulu kalau misalkan ada yang mau ditanya terkait dummy, terkait multi-call, atau terkait apapun. Bebas ya. Ada teman-teman? Udah cukup? Nah, kalau cukup, bentar. Oke, nah jadi gini teman-teman, kita praktikum online 2 kali lagi hari ini sama minggu depan tanggal 27 masih praktikum ya. Nah, buat tanggal 4-nya kita libur 4 Mei ya, libur lebaran. Minggu depannya kita udah masuk offline. Jadi praktikum offline ini tanggal 11, 18 sama 25 gitu. Ya. 6, 11, 25 sama tanggal 1 Juninya itu review. Bentar. Sekarang tuh lab 5, 6, minggu depan, 7, 8, 9, iya sama review 10. Jadi, iya bener. Sekarang tuh lab berapa sih? 5 kan? 5 atau 6? 5, Kak. 5 ya? Ya, kita kan praktikum 10 kali. 10 kali itu udah sama review. Ya bener sampai 1 Juni. Nah, kira-kira ada yang berhalangan nggak untuk praktikum? Nanti kalau misalkan ada yang berhalangan ya kayak ngirim surat gitu sih sebenarnya. Gitu. Jadi ntar mungkin ikutnya online. Mungkin ini sih Kak, kalau misalnya harinya kayak hari Jumat siang sampai sore gitu, kayak waktu praktikum offline kemarin, aku nggak bisa Kak. Enggak sih, jadwalnya tetap sama. Oh, Rabu. jadwalnya tetap sama. Oke. Hari Rabu. Jadi hari Rabu jam ya mungkin kalau kalian nggak ada kelas kita maju aja jam 2 gitu. Biar nggak terlalu kesorean juga pulang. Ya. Jadi itu, terus besok jangan lupa ada kelas ya, mulai jam 1 kelasnya sama Pak Eki. Jam 1 tentang yang offline tanggal berapa aja. Yang offline tanggal 11 ya. Ya aku catat ya.
Ntar besok itu berarti 6, 7, 8, 9. Mulai. 11, 18, 25 Mei sama 1 Juni. Ya benar. Ini review. Tuh. Ya. Sip. Oke, sok kalau udah nggak ada pertanyaan boleh on cam yuk kita dokumentasi teman-teman.